Saudara, penegakan hukum di tahun 2023 diprediksi akan jauh lebih baik. Hal itu sejalan dengan hasil revisi KUHP yang telah disahkan oleh pemerintah. Namun hal ini juga harus diiringi dengan penetapan acara yang tertuang dalam KUHP. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Sejumlah peristiwa termasuk peristiwa hukum terjadi di tahun 2022 ini. Keinginan menjadikan hukum sebagai panglima masih jauh panggang dari api. Betapa tidak dalam tahun 2020 ini para pendekar hukum terjerat kasus hukum seperti Jenderal Bintang 2 Ferdy Sambo terlibat kasus pembunuhan, hingga 2 hakim agung dicokok KPK karena terlibat kasus suap. Kendati banyak peristiwa hukum yang kurang enak didengar, namun hal itu jangan membuat kita pesimis. Hal itu disampaikan Ketua Ormas Advokasi Rakyat untuk Nusantara Arun, Dr. Bob Hasan SHMH dalam refleksi hukumnya. Menurutnya dalam tahun 2022 KUHP berhasil direvisi, sebuah prestasi yang luar biasa dalam pembenahan hukum ke arah yang lebih baik. Nah, hanya memang di tahun 2022 ini sangat banyak dibumbui, bahkan disebut bisa dikatakan sebagai dicemari oleh perbuatan-perbuatan maupun tindakan-tindakan atas kejadian-kejadian yang kita saksikan selama ini, seperti tertangkap tangannya 2 orang hakim agung, kemudian juga kejadian pembunuhan kepada Brigadir Joshua, dan ini memang adanya pelibatan para penegak hukum. Di bagian lain, menurut Ketua Ormas Arun Dr. Bob Hasan, yang juga Sekjen Himpunan Advokat Pengacara atau HAPI ini menambahkan, untuk mengeluarkan hasil revisi KUHP, maka cara beracara yang tertuang dalam KUHP juga harus disusun para pembuat kebijakan negeri ini. Siapa yang bisa menentukan ini adalah sistem. Maka sistem ini yang harus betul-betul, ya kalau nanti ada KUHP atau ada undang-undang yang bisa menyatakan bahwa pribadi-pribadi para penegak hukum itu dilarang melakukan kegiatan bisnis, dilarang melakukan kegiatan. Jadi fokus, ya terkecuali mau melibatkan keluarga dan sebagainya. Ia optimis penegakan hukum di tahun 2023 nanti akan semakin baik dan harus diiringi dengan pembangunan SDM di bidang hukum yang profesional tentunya.